Salam sejahtera bagi kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Penampung Beni. Saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali menonton dan menyaksikan bagaimana beberapa muslimah ini memutuskan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, di mana mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka, lalu mereka juga menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan menjadi hidup yang baru ketika mereka mengambil keputusan bagaimana dosa mereka sudah ditenggelamkan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Karena itu mari kita menonton dan menyimak video kesaksian beberapa muslimah berikut ini. Kalian kuat begitu. Kita kasih naik ada Samsiah. Kasih. Halo, selamat malam. Shalom, Kak Edi. Silakan nyalakan kamera. Tunggu. Saya bantu dari sini, sudah saya bantu. Halo, shalom Kak. Selamat malam. Selamat malam, Samsiah. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Ya, puji Tuhan. Dulu saya Muslim, tapi sekarang sudah Kristen, Kak Edis. Dulu Muslim, sekarang Kristen. Ya, puji Tuhan. Baik. Dulu Muslim, sekarang Kristen. Kalau dari logat-logatnya, asal Kak Samsiah dari mana ini? Makassar, Sulawesi. Sulawesi, berarti Bugis. Berarti Iya Bugis dong, Makassar. ya. Iya, Hah? Makassar. Kajak, Bulukumba kalau Bulu saya. Glumba. Bukannya Bugis Iya, Makassar, bukannya Bugis Makassar biasanya Muslim. Hah? Iya, di Makassar saya Bugis. Oh, Bugis. Bisakah sapa teman-teman dalam bahasa Bugis? Ay, agak kareba. Kesimui ki, Terus? ada sini muki. Terus? Gitu. Ya itu. Saya kan Oke, sudah, baik. Terima kasih. sudah Terima kasih. 20 tahun nggak tinggal kampung. Oh, udah lama. Oke. Coba kakak ceritakan dulu nih. Bagaimana jalan ceritanya dari Muslim kok menuju Kristen? Dulunya Muslim betulan. Iya, betul lah. Berapa tahun jadi Muslim? 16 tahun. Oh, waktu dulu sekali. Iya. Oh, bisakah kami tes dulu bagaimana dulu? Berarti dulu sholat ya? Iyalah. Dulu sholat. Bagaimana dulu waktu sholat? Tapi saya kan dulu enggak terlalu bagaimana sih sholat ya Kak. Kalau disuruh baca surah Al-Fatihah saya hafal. Coba baca dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim. Itu. Oke, Coba baiklah, baik. Kayaknya dia Muslim. Baik, nggak masalah. Kayaknya dia Muslim yang memang awam ya. Memang begini. Memang Muslim itu di mata saya memang adalah orang-orang awam yang tidak mengerti agama Islam begitu. Berarti Anda pindah dari Islam ke Kristen karena pernikahan ini berarti ya? Iya, betul. Oh, karena pernikahan. Ya banyak yang seperti ini ya, tidak apa-apa. Berarti sekarang sudah menjadi Kristen. Iya, puji Tuhan. Banyak orang Bugis yang Kristen. Ya, kalau di kampung kami Kak Idis, cuma saya sendiri karena kampung kami itu dari Makassar 5 jam lagi perjalanan. Oke. Kalau gereja namanya gereja apa? Gereja Keratapan Pantai Costa. Tekosta. Semua suku tapi ya? Campur ya? Iya, campur ada Toraja, ada ya kalau di kampung di gerejaku itu cuma saya sendiri orang Makassar, ada Makassar. Jenes itu. Oke. Oke lah, baiklah ya, baik. Hanya itu saja, Kak Samsiah, hanya menyampaikan itu saja. Iya. Oh. Ya, begitu hanya sih Kak semenjak mengikuti Yesus itu ya ada sih tantangannya, tapi ya puji Tuhan karena saya bersyukurnya bisa mengenal Tuhan Yesus meskipun saya bukan lahir dari Kristen ya. Banyak sih tantangan dari orang tua. Sampai hari ini orang tua saya menantang saya, tapi saya disuruh kembali. Saya bilang saya tidak bisa, ya oke lah, tidak bisa saya pilih ya. Di sisi lain juga hati kecil saya kalau untuk meninggalkan Tuhan Yesus saya tidak mau itu. Begini Kak Samsiah, Ya Kak, sering nonton Edis TV. sering Nah, nonton. kasih orang tua tonton Edis TV juga. Jadi masalahnya ini kayak di sana di kampung kami itu tidak ada internet. Maksud di kampung kami itu Tidak ada tanpa internet. Kampung apa Iya, namanya? tidak ada. Lampu pun tidak ada. Tidak ada lampu. Iya, ya kayak itu tahu suku Baduy. Suku Baduy, bukannya suku Baduy ada di Jawa Barat? Iya, itu kampung kami itu tidak beda jauh dengan suku Baduy Kak Idis. Oh, begitu. Bulu Lumba ya? Iya.
Iya, itu. Kampung kami itu enggak pakai alas kaki masuk, itu Kaja namanya kampung kami. Memang Kami memang tahu. memang dipertahankan seperti itu atau memang tidak diperhatikan pemerintah? Pemerintah tidak mengizinkan seperti itu karena di sana itu namanya kampung kami itu Kajang itu. Bukan, Kita minta maksudnya masuk. maksudnya masyarakat itu memilih untuk seperti itu atau karena Ya, memang memang pemerintah masyarakat, tidak bantu? Iya memang masyarakat memang memilih seperti itu Kak Edis. Memang di sana. Mereka memang menjaga tradisi-tradisi lama seperti Iya, itu ya. iya tradisinya di sana tradisinya yang kuat itu. Oke, 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 oke. Iya. Lalu bagaimana nanti pemberitaan tentang kebenaran ini bisa masuk ke telinga mereka? Kalau mereka berarti mereka setiap hari kerja begitu. Kalau sore-sore itu menjelang maghrib, gitu begitu mereka Iya, kan? iya, iya Kak Edis. Betul itu betul. Jadi maksudnya begini. Bagaimana mereka bisa mengenal kebenaran kalau setiap malam yang mereka baca itu adalah huruf-huruf Arab yang tidak mereka ketahui? Iya. Harusnya yang mereka baca itu harusnya adalah Injil yang berbahasa Indonesia. Iya. Supaya mata mereka terbuka dan mengenal kebenaran. Nah, ini mungkin Bu Samsia, ini tugas Anda terhadap suku Anda. Iya. Satu orang itu menyelamatkan satu orang saja. Nanti dia akan menyelamatkan satu orang, kemudian dia akan menyelamatkan satu orang. Jadi akhirnya satu kampung itu nanti mengenal kebenaran. Amin, 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 amin. Iya, Tuhan. seperti itu. Oke lah ya, ini semoga ini didengar oleh tim para penginjil yang ada di sana ya, supaya bisa masuk ke apa yang Ibu Samsia tadi Jadi katakan. kalau ada bisa penginjil bisa masuk di sana karena di sana itu ya dibilang tanpa masuk pakai baju harus kita masuk di sana itu harus pakai baju adat itu. Oh iya, berarti nampaknya ini kampung ini ya, semacam yang kayak ya suku Baduy yang di Jawa Barat ya. Iya, iya itu harus pakai baju adat tanpa alas kaki masuk. Itu pun tidak boleh ada yang larang, harus ada batasnya memang kampung di sana. Kami itu di sana ya orang meninggal pun kami tidak pakai baju kaos, cuma pakai baju mangset kalau ada orang meninggal. Oke. Iya, pelan-pelan ya. Berarti orang tua masih menentang sampai sekarang ya. Tapi mereka Muslim ya. Ya sampai hari ini Kak Idris masih menentang saya, malah saya yang beratnya itu Kak Idris, saya malah saya dikasih pilihan antara pilih agama antara pilih orang tua itu Kak Idris saya. Sampai hari ini. Tapi tetap ya tunjukkan sifat hormat kepada orang tua ya begitu ya. Iya, Kak Idris, Tunjukkan iya. tunjukkan kebenaran Kristen kepada orang tua seperti itu. Iya, Berarti permasalahannya mereka ini tidak bisa mengakses menonton Edis TV ya. Iya enggak bisa Kak Idris. Ada kecuali kampung sebelah itu bisa, kalau di kampung kami dalam itu enggak bisa karena internet enggak ada. Kami dalam pakai internet. Kalau misalnya pemerintah memasukkan internet ke situ, itu ditolak sama mereka. Iya, bagaimana mau masuk internet kayak di listrik pun tidak ada, cuma kita pakai lampu minyak tanah, strongking. Maksudnya kalau listrik dimasukkan pemerintah mereka tidak mau? Belum bisa memang kayak sampai hari ini belum bisa. Oh, ini harus pemerintah terkait ini ya. Iya, ini pemerintah. Iya, baik ya, berarti sampai hari ini ternyata udah 2025 masih ada yang tidak ada listrik. Ini luar biasa ini teman-teman. Luar biasa ini apa ini. Saya pikir tahun 2025 seluruh pelosok negeri, setiap jengkal tanah di negeri kita itu sudah masuk listrik. Ternyata masih ada yang tidak masuk listrik. Belum ada memang kayak di sebelum. Oke lah. Oke, jadi begitu ya Kak Samsia. Hanya itu yang mau disampaikan. Oke, makasih Kak Disia. Ya, puji Tuhan Kak Disia, memang itu memikul salib berat. Memang tidak enak mengikut Tuhan, tapi ya di sisi lain kan saya juga dulu sebelumnya mengenal Tuhan Yesus Kak Disia, kan saya dikasih mimpi juga dulu ya Kak Disia, saya kena sakit itu sampai saya puji Tuhan sampai Tuhan. Baik perkataan Kak Samsia memikul salib berat. Memang begitu. Artinya begini, tetapi ingat, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu mendapatkan kekuatan baru. Amin. Iya, seperti itu ya, seperti itu. Mereka berlari, tetapi mereka tidak akan mendapatkan lelah, seperti itu. Iya, Kak Idris. Ya, oke? Iya, Kak. Oke, baik, saya turunkan ya, sama-sama Kak Samsia. Salam. Ya. Ya, ternyata ada juga ya adik-adiknya saudara-saudaranya si Juma yang Kristen menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pantesan si Juma kejang-kejang terus dia. Iya. Pantesan mereka mengatakan, mari kita menangkal pendangkalan aki. Justru kalau kamu masih Muslim, maka kamu akan kena prank sama Muhammad. Iya.
Muhammad saja itu tidak tahu kemana dia akan pergi. Muhammad saja tidak tahu apakah yang akan diperbuat terhadap dia. Dia tidak tahu. Menurut Al-Quran, Muhammad itu disuruh berkata kepada manusia, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tetapi Muhammad, seperti biasa Muhammad itu dia tidak membaca Al-Quran. Dia kan tidak bisa baca, katanya buta huruf. Sehingga dia menjamin para sahabat masuk surga. Abu Bakar dijamin masuk surga. Terus Umar bin Khattab, makan ada di dalam internal umat muslim itu. Makasih Bang Tobias. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada itu, ada. Dijamin mereka masuk surga, padahal di dalam Al-Quran diperintahkan, katakanlah, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Adif. Oke, Adif. Mati, dipenanya aku. Parude-rude. Ya, Parude-rude, silakan nyalakan kamera. Tunggu Bang Iris ya, tunggu Le ya. Halo? Halo. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, sabar dulu Le ya. Dipenanya gitu, Jo. Baik, saya turunkan dulu ya, kalau lama ya. Kita kasih naik ada Bayam. Bayam 28 sekian. Wush, kalau pakaiannya ini macam cucu Nabi. Cucu Nabi, ini saudara-saudara macam-macam kamu sama cucu Nabi. Ya, Bayam, selamat malam Bang. Muslim Bang? Ya, malam Bang. Muslim. HP, benar. Ya, Bang. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Oke, baik Bang. Saya baru datang nih. Oke, Abang Muslim ya? Ya, saya Muslim. Oke, Muslim. Benar tidak Bang? Bahwa Muhammad itu pernah ngeprank para petani kurma? Oke, gini. Sebelumnya... Sebentar saya Bang, mau sebelum bertanya dijawab dulu. kepada Pak Edi. Nanti Anda jawab dulu baru Anda jelaskan. Betul tidak Muhammad pernah ngeprank para petani kurma? Oh, tidak. 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 Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika itu? Coba ceritakan kepada saya. Oke, Anda sebutkan kenapa alasan Anda menyebabkan bahwasanya Nabi Muhammad itu ngeprank petani kurma. Oke, coba ceritakan kepada saya apa yang terjadi ketika Muhammad bertemu dengan para petani kurma. Anda dulu yang menyampaikan alasannya apa? Oke, Kan Anda tuh- apakah Anda tahu bahwa Muhammad pernah ke Madinah dan dia berkata kepada para petani kurma untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka? Oke, kalau Anda baca secara detail dalam kisah Sirah Nabawi, ya, itu ketika pada masa zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini orang Tahu tidak zaman tahu jahiliyah. apa yang dikatakan. Seorang cucu Nabi, foto profil seperti Habaib tidak tahu. Baik. Memang betul ya. Semakin besar sorbannya, semakin tidak ada isinya. Baik. Iya, kita tahu teman-teman karena memang orang Indonesia senang melihat sorban. Sorban yang besar maka dia adalah Habib. Gimana? Ya, kamu mengatakan seperti itu dan mungkin Muhammad itu mengeprank umat Islam dengan apa landasannya? Baik, saya akan tunjukkan ya bahwasannya Muhammad ngeprank para petani kurma. Sebentar ya. Baik. Kita akan bukakan hadisnya ya. Saya balikkan. Ini sebenarnya Anda bilang saja tidak tahu, Bang. Baik. Ya, Bang ya. Kamu yang belum baca kisah. Oke, baik Bang. Saya bacakan dulu Bang. Makasih Bang Agus. Ya, hati-hati teman-teman yang memberikan gift nanti salah kalian malah kasih sama Habib. Oke, ini Bang ya. Dari Dengan memungut. Bang, saya bacakan dulu ya nih. Perhatikan ya Bang, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada para petani kurma. Perhatikan Bang ya. Ini hadisnya jelas. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis, perhatikan dari Anas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Muhammad melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian?
Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau pun ngeles dan berkata, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4358. Nih, saya bacakan ya. Penjelasan lebih lengkap terkait hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim nomor 4356 yang dikutip dari ayahnya Musa bin Tolah seraya berkata, saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma itu dengan meletakkan benang sari dan putiknya agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tohlah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Sehingga pohon kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Muhammad sukses ngeprank para petani kurma. Baik, saya balik dulu, Bang, kamera saya. Saya balik dulu. Oke. Selama Anda jadi Ya, Muslim, tanggapi. baru malam hari ini Anda dengar berita itu, betul? Oke, dengar. Bang, Saya jujur tanggapi dulu. ya, dengan Selama kisah Anda jadi Muslim, baru malam ini Anda dengar itu, kan? saya tanggapi dulu makanya ini. Silakan, Ya. silakan. Nih, dengan Anda sudah berani untuk mengatakan Muhammad ngeprank umat Islam. Padahal kisah itu pada kisah Sirah Nabawiyah itu pada masa zaman jahiliyah. Paham? Kalau ingin kita penjelasannya ya. Tahu nggak zaman jahiliyah? Pada waktu Muhammad ke Madinah itu, apakah di situ dia sudah menjadi Rasul? Ya, sudah. Sudah jadi Nabi. Bagaimana dia sudah jadi Nabi? Anda katakan masa jahiliyah. Masa jahiliyah Pada masa itu itu, adalah masa ketika Muhammad belum menjadi Nabi. Sebelum berumur 40 tahun. Di mana orang-orang di situ adalah Oke. para penyembah berhala. Ya, saya paham situnya. Tapi kan pada masa itu umat Islam belum semuanya masuk Islam, masih dalam zaman kebodohan. Oke. Tapi Walaupun apa yang Nabi diucapkan Muhammad oleh sudah Muhammad ketika dia telah menjadi Nabi, betul? Iya, betul. Ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, tapi belum semuanya itu untuk mengikut Nabi Muhammad. Makanya di situ dikatakan zaman jahiliyah. Baca yang jelas dong kisah sirah nabawiyahnya. Oke, saya nggak punya data. Demi Allah saya lagi di Jogja. Ya, kalau ada Bukan, dalam- yang ingin nanti saya ada tanyakan dalam- kepada Anda, bahwa ketika Muhammad mengucapkan itu, pada waktu itu dia sudah menjadi Nabi, betul? Iya, betul. Oke, ternyata ucapannya salah tidak? Oh, tidak. Ya salah, ini bagaimana? Ini judulnya saja, ini loh. Memang orang Islam ini sulit sekali menerima kenyataan loh. Judulnya saja, Pak. Nih, saya balikin kamera saya ya. Judulnya saja sudah mengatakan Muhammad itu salah. Nih loh. Ya, kamu Saya itu ketiga nyari nih. data di internet. Kamu itu Karena nyari data di internet. Jadi menurut Anda Muhammad tidak salah ini? Judulnya saja nih, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada para petani kurma. Susah. Kalau datanya di internet susah, bukan datanya di kitab. Oh ya sudah, mana Buku tunjukkan susah. apa yang menjadi dalil yang ada di kitab. Mau coba tunjukkan kepada saya. Anda bisa baca dalam kisah sirah nabawiyah ya. Iya, Anda yang bacakan. Kok jadi saya yang bacakan? Kalau saya Ya, kan punya saya ini isinya. Coba bacakan. Oke, kan saya bilang saya lagi ada di Jogja. Ini namanya ngarang bebas. Ini namanya Anda sedang mengarang bebas. Sekarang begini, intinya. Kita lagi libur kerja ya kan. Nah, inilah ke Jogja. Terus kenapa Anda naik Tidak kemari? Kenapa Anda naik kemari? Ya kan, Ingin tapi kan menunjukkan bahwa Anda tidak tahu apa-apa gitu. Saya hanya mengatakan Anda bisa-bisa saja menyebutkan Muhammad ngeprank umat Islam dengan Loh, data. itu kan sudah jelas Muhammad dan ngeprank. orang sudah- Dia mengatakan kepada para petani kurma supaya perbuatan mengawinkan benang sari dan putik itu ditinggalkan. Karena kalau itu ditinggalkan, kurma itu akan berbuah begitu saja. Akan baik-baik saja. Ternyata ditinggalkan, malah pohon kurma mereka itu tidak menghasilkan buah, alias gagal panen. Ketika gagal panen terjadi, Muhammad ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, inilah nanti yang akan terjadi kepada umat muslim. Di hari kiamat nanti, ternyata kalian masuk neraka. Baru kalian tanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, mengapa kami masuk neraka? Muhammad akan berkata, sesungguhnya itu hanya pendapat-pendapatku saja. Loh, kalau di dunia saja Muhammad sudah ngeprank kalian, bagaimana nanti di yaumil akhir? Coba sekarang saya tanya, menurut Al-Quran Muhammad tahu tidak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Itu ayat yang kamu baca tadi di Quran.
Iya, menurut Al-Quran, apakah Muhammad tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Ya Nabi Muhammad yang nggak tahu lah, umat biasa. Terus kenapa dia bisa Manusia menjamin sama. para sahabatnya masuk surga? Ya karena sudah ditetapkan oleh Allah. Mana ayatnya? Oke, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku bakal masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau itu siapa? Orang yang nggak mau taat sama Nabi dan orang yang nggak mau ikut Setiap sama Nabi. umat Hadis Nabi. Muhammad masuk surga. Baik, baik. Baik, saya akan Ini silakan tunjukkan dulu, ayat ya. tandingannya dalam Al-Quran gimana? Oke. Baik. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan Terus satu kalau ayat Anda di dalam tanya, Al-Quran yang membuktikan Kan kami sekarang- sebaliknya atau kebalikannya. Perhatikan. Coba kami yang baca sekarang, gantian. Coba kamu baca nih. Katakanlah. Katakanlah. Nggak kelihatan ke Bang Mam. Katakanlah. Nggak kelihatan ada. Kamu aja yang baca, saya nggak kelihatan. Ya pantesan masih Islam, Bang. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ya sekarang gini aja, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita biasa. Terus kenapa di Beda satu tingkatan sisi beliau dia dengan- tahu bahwa semua umat muslim masuk surga? Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Ini gimana sih? Kalau datanya itu. Karena Allah kan saya bilang Allah yang ngejamin, bukan Nabi Muhammad. Ngomong sama orang Islam, memang kita harus siap-siap jadi kitiran. Ya sudah, kalau Anda lagi tidak silakan besok-besok Anda belajar dulu, saya turunkan dulu. Anda ini cuma pamer saja, pamer ketidaktahuan. Gimana sih kalian ini? Sisi bilang, katanya kalian percaya Muhammad menjamin sahabat masuk surga. Satu sisi bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Makanya saya bilang, habislah kalian di-prank sama Muhammad. Oke, kita kasih naik ada Mercy Lee. Oke. Ini nampaknya pernah inbox saya, teman-teman. Dia kirim foto baru dibaptis. Ini nampak. Coba kita kasih naik. Ya, Bang Mercy Lee. Coba silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, Ya, dibalik dulu, Bang, kameranya, Bang. dah. Malam. Tunggu bentar, Bang. Lagi grogi soalnya. Ya, balik, Bang. Kameranya dibalik. Oke. Oke, Bang Halo, Mercy. selamat malam. Ya, Bang. Saya Aduh, tadi baru naik sama ini Bang. dari dari DM nih. Kenapa? Oke. Saya coba ingat-ingat. Kayaknya Abang pernah inbox saya mengenai Abang Iya, baru benar, dibaptis benar. ya. Baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin dibaptis. Saya mau Betul. tanya dulu, Bang. Baru- Sebelumnya Abang ini Muslim atau apa? Muslim dari kecil Muslim dan dari keluarga itu memang Muslim semuanya. Asli Muslim dari apalagi keluarga Aceh. Mayoritas itu Muslim semua. Aceh. Aceh lagi. Habis nanti orang Aceh yang Islam. Aduh. Oke, Bang. Coba Bang sapa-sapa dulu penonton dengan bahasa Aceh, Bang. Sapa-sapa penonton dengan bahasa Aceh. Bahasa Acehnya sih lebih ke bahasa Gayo sih. Silakan, coba. Udahlah, usah. Aceh lebih ke Jawa sih, Mas. Maksudnya Acehnya lebih ke Jawa, Gayo. Halo, selamat malam gitu-gitu juga sama aja sih. Supaya kami tahu bahwa Anda orang betul-betul orang Aceh Gayo, coba. Tapi lebih ke suku Jawanya, Pak. Cuman tinggal di mayoritasnya Aceh. Tapi suku Aceh, tidak bisa berbahasa Aceh, bisa? Bahasa Acehnya Ada paling Gayo. kipas nggak Selamat situ, malam. Bang? Bisa dimatikan dulu nggak kipasnya? AC sih. Lagi. Tunggu. Wait. Oke. 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 Coba kami mau tahu kalau Anda memang benar-benar mantan Muslim, berapa tahun jadi Muslim, Bang? 22 tahun. Oh, berarti Abang masih Ini muda. jalan nih, 20. Enggak, 32 tahun. 32 Umur aku tahun. 32. Oke. Berarti agak-agak seumuran kita dikit, Bang. Oke. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, Anda sholat tidak? Sholat 5 waktu, pengajian, bahkan ikut kayak mayoritas grup pengajian gitu. Coba, kami pengen dengar. Coba, Bang. Lantunkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran ketika Anda masih Muslim.
Al-Quran mungkin ayat kursi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya labudu ma ta'budun. Ya gitulah pokoknya gitu. Kayak Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah lumrah bang, coba surat yang lain, coba ayat kursi. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak grogi sih, serius. Jangan grogi bang, tenang. Coba. La wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'bud. Semua serius, lagi grogi banget. Bang, banyak yang bilang Anda katanya Oten nyamar. Oke, baiklah. Singkat cerita. Oke. Tapi Anda sholat nih. Coba baca niat sholat gimana? Kalau niat sholat apa? Sholat maghrib kah? Sholat subuh? Coba bacaan sholatnya gimana dulu? Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bahasa Arab dong. Bahasa Arabnya ibaratnya aku jarang bahasa Arab, jarang sih. Jadi kayak lebih sama aku kenapa grogi ya? Karena kayak ibaratnya kayak maaf takut ini tentang Yesus ya. Jadi kayak agak seperti lahir kembali. Jujur itu yang aku rasakan. Iya, sebelum maksud gini bang. Kita akan ke situ, cuman kami perlu mengkonfirmasi dulu apakah Anda ini betul-betul mantan Muslim. Karena di tempat saya ini, di Edis TV, itu tidak menerima asal-asal pengakuan. Iya benar-benar. Nah makanya coba ketika Anda sholat, bisakah Anda ucapkan niat sholat? Bisa. Tapi agak lebih kayak kekunci, paham gak sih? Saya lupa ini. Atau Anda tidak pernah sholat selama Anda dulu masih Muslim? Justru sholat itu bahkan 5 waktu kayak sholat apapun itu tetap sholat. Cuman kayak seperti selama dalam Muslim itu kayak aku selalu mengikutin gitu kan. Jadi kayak ada yang gimana gitu. Ada yang gimana maksudnya gimana? Coba saya lakukan dulu sama Medi, bisa konfirmasi dulu sama kayaknya satu gelombang nih sama Medi. Coba Medi Franstono, silakan Medi, coba nyalakan kamera dulu. Halo Medi. Ya udah. Medi, coba ini ada Mersili ini, dia ngaku-ngaku mantan Muslim. Kenapa Medi, kamu itu tiap naik tuh malam-malam gelap aja terus, dan kamu pasti selalu lagi begini terang. Terus kamu jalan, selalu kamu begitu loh. Coba kamu kalau naik itu beda gitu loh. Selalu kamu lagi gini. Ini kan terang. Terus jalan. Kan ini coba. terang. Emang saya gini, saya pengen kamu konfirmasi dulu bahwa dia ini Muslim sungguhan, mantan Muslim sungguhan atau gadungan. Coba silakan. Oke, saya mau tanya, Anda Muslim, pernah Muslim beneran atau otennya mah? Beneran Muslim dari lahir bang. Oke, kalau bener coba yang mudah-mudah aja, baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dia jujur ini benar-benar lidah aku memang demi Tuhan ya. Kalau surat Al-Ikhlas tidak hafal sudah ketahuan oten nyamar. Demi Tuhan aku demi Yesus. Surat Al-Ikhlas itu paling pendek loh, pendek sekali. Di awalnya gimana mas? Pasti aku ngerti kalau kalian mengingatkan aku, itu aja sih. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat kok dia tuh, ayo ingat. Coba artinya apa? Jangan artinya. Kamu juga Medi, kamu pun nggak tahu artinya kok. Ini. Sebentar. Kalau artinya. Coba Medi, coba kamu suruh dia baca, kamu baca ayat surat apa Al-Kursi, ayat kursi yang pertama biar dilanjutin sama dia. Coba. Itu terlalu panjang. Enggak apa-apa, coba tes. Surat Anas. Coba surat Anas bisa. Terlalu panjang itu. Coba surat Anas. Anas aja lah, yang pendek-pendek. Coba Anas. Qul a'udzubi rabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas. Terus lanjutannya? Terus. Sumpah ini memang agak kayak aku itu memang oten ini masih agak sedikit ini. Tapi gini, kamu jangan bilang juga dia oten karena dia mengerti ayat-ayat. Coba gini, Mercy. Coba Franstono, coba kamu bacakan dulu penggalan surat ayat kursi, coba. Baru dilanjutkan sama dia. Ayat kursi. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Oke, stop di situ. Coba lanjutin. Allazi yasfa'un illahu bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim khafa'un wa la yuhituna bi syai'in bi masya wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma minas. Tuh kan agak berlibat sah tuh, Muslim. Muslim dia ini Franstono. Oke, Mersili, sebentar. Kami pengen denger cerita nih, Mersili ya. Gini, begini ya. Mungkin kamu punya masa lalu ataupun apa, background seperti apa. Kalau kamu betul-betul datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan hidup baru, pastilah Tuhan Yesus akan terbuka tangannya untuk menerima.
Yang mau saya tanya begini, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan agama Islam dan kamu dibaptis kemarin? Kamu kirim foto ke saya mengenai kamu dibaptis, saya lihat, kayaknya masih fresh banget, masih baru. Berapa lama yang lalu? Hari Minggu semalam, Bang. Baru saja. Oke, coba ceritakan dulu, kenapa kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Kenapa aku meninggalkan agama Islam? Ibaratnya itu memang udah dari kecil itu kayak aku selalu kayak Yesus itu memang dari kecil aku udah menyukain gitu. Tapi aku masih bertahan di jalan sebagai umat Muslim itu. Kalau dari kecil dulu, kenapa aku menyukai Yesus itu ibarat mainan dulu pernah kayak kayu-kayuan. Merci. Kenapa? Saya seorang Muslim aja. Sebentar dulu, suka banget Frans, sama Tono. Yesus, gak bisa. Biarkan dulu dia cerita, Tono. Ya, Kenapa sih lanjut. kamu potong-potong? Biar selesaikan dulu, silakan, selesaikan dulu. Kenapa? Iya, jadi kayak memang Yesus itu memang udah ada dari bener aku tuh dari sejak SD gitu kan, kayak aku sudah menyimpan itu kayak mainan kayu-kayuan itu untuk melambangkan kalung salib, ngebuat salib, dan aku simpan di kamar aku, tapi keluarga kayak buang gitu kan. Dan tapi aku nggak tahu ibaratnya Yesus itu udah ada gitu kan. Dengan berjalannya waktu aku SMP gitu kan, baru aku sedikit mengenal teman-teman Yesus, teman-teman orang Kristen gitu kan. Dan aku mengenal teman-teman orang Kristen aku sampai aku dapat dialog atau dapat ajaran dari bahasa Indonesia itu tentang suruh mempraktekkan drama. Dan aku dapat teman itu orang Kristen semua. Dan di situ aku sebagai peran untuk memikul salib, tapi dalam hati aku ya ibaratnya biasa aja gitu kan, karena ibaratnya aku toleransinya gitu kan. Oh ya nggak apa-apa demi tugas gitu. Ibaratnya nggak meyakinkan bahwasanya itu Yesus itu udah ada di diri aku gitu. Tapi dengan berjalannya waktu terus masuk SMP gitu lah kan. Masuk SMP terus tamat SMA itu semakin banyak teman-teman Kristen aku, semakin banyak banget. Setelah itu saya untuk mengenal puji-pujian itu kayak kok ngerasa adem, nyaman gitu, ngerasa adem, nyaman, cuman tetap aja kembali kayak oh ini cuman sekedar ibaratnya ya cuma sekedar ini doang, itu doang, itu kan kayak memang belum memahamin banget bahwasannya itu Oke, Yesus puncaknya, itu udah ada, gitu. puncaknya sampai Anda memutuskan untuk dibaptis apa itu? Puncaknya sebulan sebelum dibaptis. Puncaknya sebulan sebelum dibaptis itu memang aku selama 32 tahun aku menjalankan sebagai umat Muslim. Aku berdoa, aku sholat, aku tahajud, aku duha, bahkan aku ikut kayak pengajian. Dan itu ibaratnya tidak ada rasa segala doa dan sesuatu aku itu terkabul bahasanya di dalam Islam. Sampai suatu saat malam itu memang benar-benar aku terpuruk banget ke ibaratnya jika masih berdoa kepada Tuhan aku kan yang sebelumnya kan. Ya Allah ya Rabbi, jika ini jalanku, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan hidupku, luruskanlah jalanku, murahkan rezekiku, lancarkan karirku. Aku berdoa sambil menangis, memang sangat terpuruk banget. Ternyata ajan itu semakin lama semakin menjauh. Jadi dari situ aku tetap berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kan sebelumnya aku di dalam malam hari itu aku berdoa di dua Tuhan. Tuhan aku Allah sama Tuhan aku Yesus. Kepada Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar Engkau ada aku sejak kecil, Engkau meyakini aku sebagai anakmu, tolong beri petunjukmu, tolong beri pejalanmu, tolong karuniain apapun itu. Aku akan mengikut jalanmu Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba itu memang dari keajaiban Yesus, aku nggak bohong, nggak apa. Tibalah cahaya dan Yesus itu menyambutku dalam posisi aku menangis, dalam aku kayak nggak tentu arah lagi. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Datanglah nak padaku. Dia menunjukkan mukanya dan dia merangkul aku kayak seperti aku ada untukmu, aku nyata untukmu, aku benar-benar akan menuntun jalan hidupmu. Di situ aku nangis dan nangis. Kembali lagi aku berdoa kepada Tuhanku yang sebelumnya. Ternyata benar itu ajan subuh belum selesai tapi menjauh. Masih Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terus semakin jauh. Dan yang semakin dekat itu Tuhan Yesus. Oke, baiklah. Terus aku menangis. Tuhan Yesus, kamu benar-benar aja. Sampai aku kayak dipeluk. Aku gak tahu itu dipeluk sama bunda atau siapa. Sampai bilang, aku ada untukmu. Aku nyata. Benar-benar nyata. Aku sampai bermimpi, ini lampu atau apa, cahaya apa gitu. Bunda siapa yang meluk, Bang? Ya aku nggak ngerti, aku kurang paham karena kan memang aku nggak ngerti kayak bunda Yesus lah dalamnya Bunda Maria atau apa gitu kan. Setahu aku sih gitu kan, karena memang di pikiranku kayak dia memelukku dalam kayak ya memang memeluk, tapi aku sambil bercerita gitu. Sampai aku berdoa lagi kepada Bapak Yesus, ini engkau hadir untukku, berilah jalan jika benar-benar engkau ada untukku. Gak lama kemudian aku dimudahkan, besok dimudahkan untuk sampai menuju baptis dan benar-benar aku untuk menjalankan perintahnya. Sampai dia membukakan itu ada di sebuah tempat tinggal aku yang sekarang itu ada gereja Tiberias dan depannya itu ada masjid. Tapi mata aku setiap lewat tertuju padaku itu cuman gereja, bukan masjid atau hal-hal yang menarik lainnya. Dari situ juga aku kayak memang rasa panggilan hati itu memang aku akuin memang itu dari sejak kecil itu ada gitu. Cuman ibaratnya aku baru meyakinin
bahwasanya dan Yesus itu ada di saat ini. Tapi gini Bang Mersili. Orang tua Muslim dua-duanya. Muslim dua-duanya dari 100% itu semua keluargaku Muslim. Dan untuk saat ini orang tuaku sedang menangis, sedang terpuruk, bahkan keluargaku semua kayak udah mengejar aku. Dan di sisi lain Tuhan Yesus itu menguatkanku. Kamu dari dulu hidup sendiri, kamu bertahan sendiri. Kamu yakinlah, aku ada untukmu, percayalah itu. Itu yang aku tanamkan sampai sekarang. Oh ternyata benar seperti itu. Berarti masih baru banget ya Anda jadi Kristen ya? Baru 3 hari banget. Baru 3 hari? Iya. Buset, baru 3 hari. Tapi kok bisa langsung kirim ke saya foto-foto baptis itu? Memang saya lihat masih fresh banget, masih baru itu baptis. Itu minggu semalam. Iya, kenapa kok bisa langsung kirimnya ke saya? Itu ada apa jalan ceritanya? Itu jalan ceritanya ibaratnya jadi malam itu kan, ketika Tuhan Yesus itu datang, kan aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika benar-benar Engkau menunjukkan diri kamu ada, dan bahkan Tuhan Yesus sudah berkata kepadaku, aku nyata, aku real, aku ada untukmu. Dan disitulah malam itu aku berdoa, kalau tolong Tuhan Yesus, aku yakin kamu memang ada. Kamu sudah menunjukkan hal-hal kecil, kamu sudah menunjukkan dan membuktikan hal-hal yang apa aku pinta. Dan Engkau kali ini menunjukkan orang-orang yang untuk membantu diriku, untuk membaptis dan untuk membantu untuk menuju jalanmu. Itu sampai kayak pendeta Marcel juga ngechat aku, kayak Edis ini juga kayak ngundang itu dan cepet ditangkap gitu. Itu aja sih. Bukan, kok bisa tiba-tiba kirim inbox ke saya itu dari mana jalan ceritanya? Tahu saya dari mana? Sebetulnya jujur aku nggak ngikutin Edis, tapi selama aku beberapa hari ini nonis masuk Kristen, aku itu selalu ngikutin dan belajar tentang Kristen, tentang bagaimana ajarannya, tentang orang-orang Kristen seperti apa, seperti itu. Jadi tiba-tiba nongol aja dan tiba-tiba tangan gue dan lidah gue itu kayak nge-DM gitu. Oh begitu. Tahu-tahu ketemu siaran ini gitu ya? Jadi kayak ibaratnya kayak aku itu kayak ingin menyampaikan bahwasanya itu Yesus itu benar-benar ada, dibantu dengan Edis seperti itu untuk menyebarkan bahwasanya Yesus itu ada gitu. Baik. Itu yakin dan itu benar-benar. Tapi semalam juga aku berdoa pada Tuhan Yesus aku. Gak sampai 5 menit dijabah doaku pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, haleluya. Itu benar-benar banget terjadi pada diriku. Baik ya. Walaupun saya melihat ini dalam kacamata saya ya, Mersili ya, karena Anda masih lahir yang maksudnya lahir baru. Anda masih banyak sekali perlu belajar ya. Tetapi yang jelas Anda sudah melakukan satu langkah yang benar, yaitu untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti Bang Mercy? Nanti kalau Anda terus memang benar-benar ingin mengikut Tuhan Yesus akan merubah hidupmu secara 100%. Makanya ini butuh proses waktu berjalan. Makanya gembalanya itu harus membimbing ya, harus mementori Anda sampai benar-benar mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, silakan Frans Tono, silakan. Iya, benar. Jadi ibaratnya setelah keajaiban Tuhan Yesus itu dibaptis, kayak ibaratnya benar-benar aku itu kayak bayi yang baru lahir, makanya kayak lidah aku ini kalau untuk bicara tentang ini kayak terkunci, dan kayak ibaratnya aku melangkah untuk ke depan pun kayak Tuhan Yesus itu udah kayak jangan dulu kamu taat dan pelajarin aja Alkitab yang untuk saat ini dipelajari. Oke, baik. Siap. Oke, baik. Coba ya, saya tanya dulu Frans Tono. Silakan Frans Tono. Kita kasih kesempatan dulu dia, silakan. Mau nanya apa? Ya, menurut apa yang dia ceritakan tadi, apakah kamu menyimpulkan bahwa dia itu benar-benar dari Muslim, kemudian dari masuk Kristen? Coba silakan. Saya belum tahu sih, karena walaupun saya sebagai Muslim, saya juga jujur mempelajari kitab Bible, gitu. Sama seperti orang Kristen, mungkin mempelajari Islam gitu kan, tidak ada salahnya. Oke, tetapi dari apa yang tadi kamu tes ya, kamu bacain depannya, terus dilanjutin sama dia bisa, Al-Ikhlas dilanjutin bisa, surat ayat kursi bisa dilanjutkan sama dia. Jadi dari situ, kalau saya pribadi nih, saya menyimpulkan dia memang dari tadinya Muslim itu. Cuman memang pendalaman Muslimnya memang mungkin tidak dalam. Benar. Dan mencoba masih awam. Saya tidak tahu sih. Dapat itu. Jujur ya, saya tidak akan saya tidak akan memprediksi. Saya tidak tahu dia Oke, baiklah. Intinya kita sudah dapat ya. Kamu sudah ragu-ragu, tapi kalau saya sih yakin bahwa dia ini tadinya mantan Muslim begitu. Cuman keyakinan saya masih perlu banyak sekali didikan. Kalau ibarat kata pengetahuan Kristen itu 100%, mungkin Bang Mersili ini dia masih masuk pengetahuan Kristen itu ya mungkin baru 5%. Jadi masih ada 95% yang tidak dia ketahui. Inilah tugas-tugas dari mentor ya yang ada di gereja, gembala-gembala, supaya mendidik, supaya melakukan terus pendalaman Alkitab kepada orang-orang Kristen baru seperti itu, supaya mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya silakan. Kalau emang Anda benar-benar mau jadi orang Kristen, bacalah Alkitab gitu kan. Di sana kebenaran pasti akan ada gitu. Kalau saya.
Dan saya juga Bang Mercy akan tahu kebenaran seperti itu. benar dan Kalau aku yakin nanti itu. cari saya. Masalahnya begini, Sama seperti Franstono. saya. Masalahnya kenapa kamu masih ngikut Muhammad gitu loh? Kenapa kamu tidak mengikut Gini, Bang. seperti Oh, Prastono. Begini Bang, kalau saya sering baca Bible, banyak yang kontradiksi menurut saya. Menurut saya, tapi itu kan keimanan kalian, terserah gitu kan. Kalau menurut saya, maaf sih saya menjelek-jelekan ya, tapi saya sering kok baca-baca Bible, oh ternyata banyak yang kontradiksi. apa yang Anda Menurut baca saya, kontradiksi yang mana? banyak. Ya contohnya kasih satu. Satu kayak Kidung Agung gitu kan, kayak apa aja? Itu lagi, Mahmadim lagi. Tunggu sebentar, tunggu. Ada juga Yang banyak. kamu tahu banyak. cuma Mahmadim saja, Kidung Yes, Agung. ada juga Yehezkel. Apa di dalam Yeskel itu apa yang kamu bilang kontradiksi? Di Yehezkel 158. Oh, coba baca, saya lupa. Coba tunjukkan. Kamu yang Yang argumenkan kok saya yang baca. Kita Oke lah, coba Anda, nanti kan, pahami dulu, susun dulu dengan baik supaya diskusi lagi. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih Bang Mersili. Saya berharap semoga ketika kamu menjadi orang Kristen yang baru, supaya kamu betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pasti karena ini panggilan hati, bukan karena teman, bukan karena ajakan, bukan karena percintaan, itu aja sih intinya. Oke. Ini memang panggilan hati. Oh, tapi kamu berarti pacaran sama orang Kristen? Justru tidak. Jadi kan orang yang di sebelah itu kayak ngomong, oh ternyata Mark ini masuk Kristen seperti ini dari pacarnya, dari teman-temannya, tapi enggak. Ini real memang benar-benar. Sebentar, saya mau nanya. Tapi kamu punya pacar kan? Enggak. Loh. Oke, baiklah, seperti itu. Aku ingin punya pacar yang memang anak Yesus. Jadi dia bisa belajar tentang Yesus. Jadi aku bisa belajar nih, dari dia. coba nih, yang perempuan-perempuan yang punya jiwa militer nih, cocok dijadikan suami. Iya, tapi perempuan-perempuan yang punya jiwa militer. Tapi emang ibaratnya tujuan aku masuk Kristen itu memang benar-benar real dari hati, bukan dari ajakan, bukan dari Bang Mercy, Gimana? kayak nasihat saya tadi, kalau emang benar-benar mau jadi orang Kristen, Pasti. bacalah Alkitab, gitu, Lagi baca. biar kita tahu kebenaran itu. Cuman itu aja sih, biar kita tidak saling menjelekan kan. Iya. Bacalah benar-benar Alkitab, seperti itu. Oke lah, oke gitu ya. Oke, Oke. terima kasih Mersili sudah saya kasih naik. Seperti ini gitu. Jadi kayak maaf sebelumnya itu memang yang sebelumnya ngomong itu memang grogi, memang kayak kekunci karena kan memang nggak boleh nginget flashback atau apa gitu. Tapi itulah yang setahu saya perjalanan hidup saya gitu. Baik. Jadi kayak banyak memang hal-hal Yesus itu memang udah melekat ibaratnya di hati aku gitu. Baik. Dari pengalaman, dari perjalanan hidup dan semuanya itu memang udah ada. Oke. Masih Baik, banyak sih terima kalau- kasih ya. Bang Mercy, oh tunggu dulu, Bang Adis. Bang Mercy belum menikah ya? Belum. Oh, Kau ngapain nanya-nanya begitu, Tono? umur kan udah 32, umur 32. Udah. Enggak, kalau Untuk mencurigakan menikah. pertanyaanmu mencurigakan. Bahaya pertanyaanmu ini. Kalau saya kan sudah menikah, kan umur udah segitu lah gitu. Baiklah. Oke ya, saya turunkan ya semuanya ya. Menikah gitu. Thank you. Oke, Terima kasih. Diturunkan juga. terima kasih. Saya diturunkan juga. Saya diturunkan juga, Des. Saya mau diturunkan. Padahal kita masih Kita belum- berbicara kan. Iya, silakan. Kalau Anda ingin kirim pesan kepada saya balas. Oke ya. Seperti itu saya turunkan, kita lanjutkan ke tamu-tamu berikutnya. Saya turunkan belum Bang kan. Mersili. Saya belum, Bang. Kan kamu sudah menyampaikan sesuatu tadi. Pertanyaanmu cuma itu Kan belum aja, sama- Kidung Agung, Mahmadim. Bukan. Dari dulu cuma itu, Ini kan- Mahmadim aja ini- terus. Ini loh, tema-tema ini kan belum kita bahas. Baik. Sebenarnya saya mau mengomentari dulu. Begini, saya cuma komentar sama orang-orang Kristen. Begini, teman-teman. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang dahulu punya masa lalu yang banyak sekali. Ya, dari mulai pecandu, narkoboy, dari mulai dosa homoseksual, segala macam, itu banyak latar belakang. Dan itu perlu waktu, teman-teman. Jangan kita menghakimi, tetapi jangan pula kita memperlakukan mereka sehingga membuat mereka itu nanti mentalnya tidak terdidik. Karena banyak giliran ada orang Kristen baru, orang Kristennya ini langsung berlebih-lebihan. Nah, itu juga nggak boleh. Seperti Kita itu, bahas jangan dari- dimanja dari seperti kita. itu. Artinya kita didik mereka. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu memang orang-orang yang punya banyak masa lalu yang bermasalah. Ya kecanduan rokok, kecanduan narkoboy, dosa seksual dan lain sebagainya. Itu butuh proses, teman-teman. Jangan kalian menghakimi seperti itu, ya. Seperti itu, Kita teman-teman. bahas tema ya, Des ya. Oke, silakan. Temanya ya. Lanjutnya, silakan. Ya, silakan. Oke. Tadi saya lihat datanya itu Muhammad suka ngeprank umat muslim gitu ya. Loh, bukankah Muhammad memang pernah ngeprank para petani kurma? Cuma pernah ya. Oke, coba kamu bersaksi. Aku bersaksi Ya, aku bersaksi terus. bahwa Muhammad Muhammad terus. pernah ngeprank para petani kurma. Oke. Ngeprank bukan ngeprank sih. Kan susah. Kamu Saya boleh Mas, jelaskan? Tono, Saya boleh dengar, jelaskan? Tono, Saya- dengarkan ya. Saya boleh jelaskan tidak? Saya jelaskan. boleh? Sebentar, sebelum kamu jelaskan, Makanya betul oke, tidak saya jelaskan. hadis itu tentang Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah?
hadis itu tadi siapa? Coba lihatkan saya. Nah, ini gimana? Kamu aja belum belajar dulu sana lah. Makanya Kamu belajar aja belum dong sudah dia ngomong di lawan sini. Lihatkan. Belajar dulu sebelum naik ke sini. Itu sudah jelas-jelas ngeprank. Apa ngeprank artinya? Ngerjain. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Saya kasih naik ada sebentar. Mbah Titik. Oke, coba kita kasih Mbah Titik. Ya, selamat malam Mbah Titik. Selamat malam. Oh, buka kamera ya sebentar. Oh, ya, silakan Bu. Malam. Maaf sudah di kamar ini. Ya, silakan Bu, nyalakan kamera. Ya, selamat malam. Salam, Edis. Shalom juga Bu. Kristen atau Islam Bu? Saya prihatin dengan tuduhan Edis yang dituduh bohongi, dituduh nipu karena banyaknya akun-akun Edis TV. Aku coba cari ratusan bener akun palsunya. Ya. Jadi begini Bu, Dan ya. saya paham Bang Edis ajaran sebelah karena saya dulunya juga dari sebelah. Oh, dulunya dari Muslim juga. Iya, Berapa tahun Ibu jadi Muslim? 17 tahun. Berarti sudah ya, jadi Kristennya sudah lama. Dari umur 17 tahun sudah ganti agama. Sudah, ya. Coba kami mau tes juga nih, siapa tahu Ibu juga nanti bohong-bohong. Coba, masih ingat nggak bacaan-bacaan sholat dulu di masa lampau? Kalau saya surat-surat pendek masih ingat. Coba silakan, coba kami pengen dengar. Misalnya Al-Ikhlas ya. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu masih Ya, hafal. masih hafal nih sama-sama. Ingatan masih kuat. Iya, Ya. padahal. Jadi teman-teman, biar teman-teman tahu, banyak sekali orang itu yang sudah murtad meninggalkan agama Karena Islam. mbah saya haji, Bang Edis. Mbah Haji ya, Mbah Haji. Iya, mbah saya itu dulu haji. Oke. Oke, Bu. Jadi saya mau berpesan ya kepada Ibu Titi. Jadi orang-orang seperti Ibu ini karena ibu-ibu kemudian sudah punya umur, itu biasanya banyak ditipu sama orang-orang yang membuat akun Edis TV palsu. Karena sudah ada sekitar 4 atau 5 orang yang telepon saya, dia cerita bagaimana dia bisa ketipu. Jadi akun-akun Edis TV palsu itu, dia akan ngirim pesan kepada siapa yang meng-follow dia. Iya, betul. Makanya kalau sudah di-follow nanti dikirimin sama dia pesan. Nah, seperti itu. Akhirnya nanti ketipu seperti itu. Makanya bahkan saya meminta tolong kepada teman-teman, coba kalian cek, kalian itu ngikutin Edis TV yang beneran, akun yang asli atau palsu. Karena saya lihat pengikutnya akun palsu ini banyak. Iya, betul. Banyak Pengikutnya juga pengikutnya. banyak-banyak. Saya tengok, iya. Dan yang saya Iya, heran betul. kenapa kok masih diikuti, sudah tahu itu palsu gitu loh. Dan itu malah menjadi ladang. Iya, Menjadi ladang bagi dia untuk seperti penipuan. itu, untuk bohong begitu. penipuan. Iya, betul. Nah, biasanya Dan Biasanya Pak Edis. dia akan menipu orang tersebut untuk mentransfer ke rekening atas nama dia, tetapi dibawa-bawa nama saya, begitu. Iya, betul. Begitu. Iya. Jadi teman-teman pastikan kalau kalian ingin mensupport Edis TV, penerimanya itu Edis Sidabutar. Kalau bukan itu berarti kalian ditipu, kan sudah simple. Yang saya ajarin itu sudah sangat simpel dan gampang sederhana. ya. Iya. Sebenarnya gampang mengingatnya. Iya. Yang penting namanya Edis Sidabutar. Iya. Gitu. Kalau bukan itu berarti kalian palsu. ditipu, udah titik itu aja. Iya, betul. Gitu. Iya. Oke, hanya itu aja, Bu. Iya, saya juga melayani di room pujian jam Oh, ada 6 sore pujian sampai juga? kadang jam 8 juga. Iya. Oke. Monggo hanya kalau itu saja? berkenan, Bang Edis mampir ikut memuji Tuhan. Oh, kadang-kadang saya suka nyanyi sendiri, Bu. Oh, Iya. nyanyi bareng Mbah kan jadi asik. Boleh kapan-kapan ya, Bu ya. Makasih Sama-sama, Pak Edis, Bu. tetap semangat. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan Ibu ya, saya turunkan. Iya, makasih. Makasih juga saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian, saya kasih info ya, teman-teman. Ini kan sudah tahun 2025. Dulu masalah penipuan, bikin Facebook, fotonya dibikin foto orang siapa, dibikinlah pilot, dibikinlah fotonya pelaut, Nah, biasanya orang-orang seperti itu suka ngerjain orang. Kalau kalian akan diiming-imingi sesuatu dengan mentransfer begini, itu sudah pasti penipuan.
Saya kira itu terjadi dulu di zaman-zaman Facebook masih keluar, baru keluar. Sekarang ternyata masih banyak. Jadi teman-teman, kalau kalian mendapati satu akun itu logonya Edis TV, namanya Edis TV, periksa apakah itu akun tiruan, akun palsu atau asli. Kan cara membedakannya sudah terus-menerus saya beritahu di sini sampai bosan orang-orang itu nonton. Akun Edis TV palsu itu, kalau kalian ketik profilnya, followersnya itu hampir 700.000. Itu nggak bakal bisa ditiru. Followers itu nggak bisa diikut-ikutin. Kalau profilnya tinggal nyomot aja. Orang saya bikin akun Prabowo bisa. Malam ini. Itu palsu. Pengikutnya 2 orang. Kalau akun asli itu, dia followersnya itu pasti besar. Begitu. Kalau followersnya aja 5.000, 20.000, 100.000, itu sudah pasti akun-akun palsu. Yang tapi herannya masih aja di follow sama orang-orang ini. Cek, Edis TV yang mana yang kalian ikuti. Kalau Edis TV yang palsu, sebentar lagi kalian akan dikirimi pesan. Akan digarap kalian itu sebentar lagi. Ditipu. Nah, tapi puji Tuhan teman-teman, orang-orang yang ditipu ini, sudah saya suruh mereka untuk merekam suaranya. Dan saya sudah dapat. Suaranya itu saya sudah dapat. Seperti apa suaranya. Tinggal mukanya. Makanya kalau kalian dikirimi pesan oleh Edis TV palsu, ajak dia video call. Rekam tapi, jangan kau bilang, fotonya Edis ya. Memang yang ditipu-tipu itu biasanya memang ibu-ibu yang sudah berumur. Jadi kalau kalian video call, ya kalau kalian video call, jangan kalian itu dikasih gambar foto. Dibalikin layarnya, dibikin ke sini. Jadi seolah-olah saya. Ajak ngobrol, gerakin kameranya, bisa nggak? Bel ke sini, lihat backgroundnya, coba lihat langitnya, begitu. Itu ngajak video call. Kalau seperti itu nggak bakal bisa dikerjain kalian. Lihat langitnya, bener nggak? Lihat pohonnya, coba lihat kameranya arahkan ke mukamu. Ya namanya ibu-ibu, di video call dibikin layarnya ke gambar ya, jadilah kamu ngobrol sama Edis TV gambar. Tapi intinya biar nggak usah berbelat-belit. Saya kalau cerita gitu panjang lebar nanti mumet. Ibu-ibu itu mumet mereka. Orang tombol angkat telepon aja mereka nggak tahu. Iya, ibu-ibu tombol angkat telepon aja nggak tahu. Gimana? Ada WhatsApp berbunyi nggak ngerti dia cara ngangkatnya. Ini saja. Nih saya kasih tahu ya. Kalau memang teman-teman itu mau support Edis TV, support saya, caranya itu cuman sederhana, simple saja. Simple dan tidak ruwet. Kalau kalian mau mensupport Edis TV, nih saya kasih. Kalian mau support ke sini, pastikan penerimanya itu Edis Sidabutar. Kalau kalian disuruh mentransfer ke bukan Edis Sidabutar, mau alasannya apalah, cengkunek segala macam, kalian ditipu, dikerjain. Gitu loh. Jadi kalau kalian ingin mensupport Edis TV, nggak usah berbelat-belit panjang lebar ceritanya. Penerimanya siapa? Kalau Edis TV berarti betul. Kalau penerimanya Edis Sidabutar berarti betul kalian mensupport ke orang yang tepat. Tapi kalau kalian kirimnya ke Udin ke siapa ya? Itu. Gitu loh. Ya namanya penipu ya gimana nggak nipu gimana? Namanya penipu dia pasti akan menggunakan. Oh rekeningnya Edis TV itu sudah nggak dipakai lagi. Penipu gimana? Makanya yang kalian ikuti, yang kalian follow, Edis TV yang asli. Saya sudah bosan ngomong seperti ini. Bahkan orang sudah muak kalau saya cerita begini. Itu aja bang yang bang ceritain. Masalahnya ada lagi orang yang ketipu. Sedikit loh. Sedikit. Baru tadi siang waktu Indonesia. Di sini kan siang. Tadi siang waktu Indonesia, saya ditelepon, ngobrol kami. Sampai nangis-nangis ibu itu. Sampai nangis-nangis dia. Habis katanya 17 juta. Banyak yang ditipu. Bahkan ada juga itu yang dari yang kemarin kalian lihat yang ngobrol di sini. Ditipu. Terus yang ngobrol sama si Rudi Iskariot sama itu. Tapi herannya mereka mengira itu saya. Ya namanya mama-mama gimana? Jadi teman-teman, ibu-ibu, mama-mama itu, kalian ajak video call pun, layar kalian balikin sama gambarnya Prabowo, nanti disangka Prabowo betulan itu. Kan scam itu kayak begitu. Kalian lihat contoh-contohnya di YouTube itu banyak. Diajak video call. Ini anak ibu kecelakaan, transfer duit bu, anak ibu. Ternyata kameranya itu dibalikin ke seperti ini, seolah-olah itu foto anaknya.
Dan teman-teman yang nipu itu, yang bikin akun Edis TV palsu itu kadrun. Begitu. Jadi saya mengajak kalian semua, kalau ketemu akun Edis TV palsu, kalian unfollow saja. Jangan diikuti. Begitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya, saya sampai capek. Saya bercerita ini saya sudah capek teman-teman. Dan sudah berulang-ulang, kalian pun udah bosan dengarnya. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Ya, kembali lagi. Nah, saya sudah jenuh teman-teman, tapi selalu saja saya menerima orang baru ketipu begitu. Bahkan ceritanya itu lucu-lucu. Saya kirimnya ke akun Edis TV asli, tetapi yang balas akun Edis TV palsu. Ini ceritanya gimana sih? Masa iya kamu DM-nya, kamu kirim pesan ke Prabowo yang balas Jokowi? Ada. Ya namanya akunnya lain, ya berarti ya lain. Masa kirim pesan ke sini yang balas akun yang lain, ini ceritamu aneh. Makanya teman-teman, kalau kalian punya ibu sudah berumur, coba kalian perhatikan, jangan-jangan dia itu dikerjain orang. Begitu loh. Terutama mama-mama ya, terutama ibu-ibu. Yang paling rentan ditipu itu mama-mama, teman-teman. Hipnotis, apa itu korbannya selalu mereka. Begitu loh. Coba perhatikan ibu-ibu kalian. Nanti dikerjain kalian tidak tahu. Ya, ayo silakan. Ini orang-orang yang ngomong ini nggak peduli. Orang ketipu. Saya itu kasihan teman-teman. Sampai nangis-nangis loh dia itu. Pastikan teman-teman. Kalau kalian nerima inbox dari Edis TV, cek profilnya. Itu Edis TV yang asli atau palsu. Dan ketahuilah oleh kalian, ini akun asli Edis TV ini tidak pernah inbox orang. Kecuali kamu inbox duluan. Kamu kirim pesan duluan baru saya balas. Kalau saya kirim pesan duluan, itu pasti ada sebab musababnya. Contoh. Kalian misalnya habis kirim saya, misalnya singa. Pasti saya kirim, makasih ya, itu. Cuman itu aja. Nah, kalau kalian ngikutin akun palsu, kalian kirim-kirim gift di sana, itu pasti kalian di-inboxin sama dia. Akun-akun palsu itu biasanya mereka live itu. Live, tetapi yang diputar itu rekaman. Ini juga mama-mama tidak tahu itu rekaman kok, nggak tahu. Iya. Banyak sampai sekarang sering saya dapati akun TikTok live yang dia putar itu adalah rekaman video saya di YouTube. Jadi dia hanya mengarahkan kameranya ke layar, terus direkamlah debat itu. Terus orang-orang masih mengirim gift ke situ. Yang saya heran, apa orang ini berasal dari tahun 90 yang tidak bisa membedakan itu layar itu rekaman atau apa? Saya heran begitu. Jadi teman-teman ya, saya tidak tahulah mau bagaimana saya jelasin ini. Saya rasa saya udah capek lah. Kalau kalian ketipu ya syukurin lah, itu aja. Kalian udah bongaknya setengah mati. Mau gimana? Saya udah jelasin sampai berbusa-busa kok. Saya sudah berbusa-busa menjelaskan tentang akun-akun palsu. Kalau kalian masih ketipu, berarti kalian bongak. Itu aja saya bilang. Udah, selesai, ya kan? Jadi besok kalau masih ada yang cerita ketipu, saya cuma bilang, berarti kamu bongak. Itu aja. Itu aja ya. Saya udah cerita. Oke, kita kasih naik ada... Sebentar ya, AG Story. Ini sudah pernah ini. Bentar, AG Story sudah pernah. Kita kasih naik ada... Di Ruhei, coba Ruhei Oni, coba Ruhei Oni. Ya, silakan Ruhei Oni. Halo Ruhei Oni. Oke, baik, Ruhei Oni tidak menjawab, kita turunkan. Kita kasih naik ada David Segara. Wah, ini David Segara ini kemarin dia baru kirim pesan sama saya, pesan yang sangat mengejutkan ini. Ini Ulun Lapong, ya. Ulun Lapong, orang Lampung. David Segara. Ya, silakan David Segara, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Belum siap Bang. Belum siap. Bang, Abang kirim pesan sama saya ya. Bolehkah pesan itu diketahui orang lain? Boleh. Boleh.
Jadi teman-teman, David Segara ini itu mengirim pesan kepada saya bahwa isi pesannya itu kira-kira bunyinya begini. Saya setelah mendengar Edis TV, saya orang Lampung asli nih, dan saya putuskan tekad bulat meninggalkan agama Islam. Betul, Bang? Betul. Betul. Iya, saya tahu, saya ngerti keadaannya teman-teman ya. Karena saya ini memang lama di Lampung. Saya mengerti keadaannya. Nanti kalau dia buka kamera, didatangi nanti ya. Dikedau. Dikedau nuau mau, wai. Dikedau, wai. Dikedau nuau. Mana rumah kamu katanya, kan? Ya, jadi untuk menghindari yang seperti itu, ya tidak usah lah. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang David? Halo Bang David? Halo? Macet? Saya atau dia yang macet ini teman-teman? Oke lah, baik. Nampaknya kita amankan saja dia ya. Nanti ada apa-apa dengan dia. Oke. Oh, sorry ya Bang David ya, saya turunkan. Jadi teman-teman, kadang-kadang di setiap wilayah itu punya model-modelnya tertentu begitu. Ya, karena seperti contohnya yang menimpa Ade Armando begitu. Katanya kalau orang Islam, orang Minang bukan Islam, dia tidak dianggap lagi sebagai orang Padang. Banyak. Jadi pola pikir semacam itu sudah dicekokin hampir di setiap tiap suku begitu. Kalau ada suku ini tetapi pindah agama ini tidak dianggap lagi suku itu begitu. Itu sudah banyak sekali seperti itu di Indonesia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Mindset Apologist Indonesia. Apa ini? Mindset Apologist. Oke, coba kita kasih naik. Mindset Apologist Indonesia. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Maaf ini Bang, ada mau sampaikan sesuatu. Ya, tapi nyalakan kamera. Kamera nyala dulu, baru Abang bicara. Jangan Abang, takut. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf sekali, saya turunkan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada Romeli Silaban. Romeli Silaban. Ya, selamat malam Romeli Silaban. Halo? Maaf bang, kepencet. Oh, kepencet? Iya. Oke, baiklah ya, maklum lah teman-teman. Ya, saya turunkan lagi ya Bu ya, saya turunkan. Teman-teman, lihat ya. Di setiap panel-panel ini itu ada tombolnya masing-masing ya. Tombol panel-panel ini ada fungsinya. Ada tombol multi-guest, komentar, bagikan, give, dan lain sebagainya. Perhatikan. Kadang-kadang waktu teman-teman tidur, teman-teman nggak sadar, ngepencet tombol multitamu, tiba-tiba ngajukan permintaan naik. Tapi sebenarnya sih ya, tombol multitamu ini mustahil salah pencet. Kenapa? Karena itu harus 2 kali. Begitu. Ketika Anda pencet, Anda pasti diminta pertanyaan. Apakah Anda ingin mengajukan multitamu? Apakah Anda ingin ikut bergabung? Nah, harus Anda pencet 1 kali lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya. Hani November. Waduh, ini kayaknya bukan Muslim. Ini saudaranya Rudi Iskariot ini. Sebentar. Oke, Novitasari Hutagalung. Ya, silakan nyalakan kamera. Novitasari Hutagalung. Bukan Rudi Iskariot Hutagalung ya. Waduh, sinyalnya kok begini. Bang, lawan ini. Oke Bang, iya Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Halo Bang, ada yang mau saya ini Bang, kan ada dari apa? Dibilang Abang dari siang ada yang ibu kena tipu ya. Oh iya. Telepon saya dia. Maksud saya gini Bang. Berhubung ibu itu kan taruhlah udah dirugikan. Kalau bisa kita tolong lah Bang. Ibu-ibu silakan naik ke sini. Kalau dia mau mengajukan, mau minta tolong supaya teman-teman bisa ininya, boleh. Silakan. Kalau dia nonton naik saja. Gitu, Bang. Karena kita kan banyak penonton, meringankan beban ibu itu bisa juga Bang, tolongnya. Boleh. Kasihan juga Bang. Ide yang bagus. Oke, itu aja yang saya sampaikan Bang ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Tapi kok Hutagalung kok tidak membela Rudi Iskariot? Oh, kalau yang nggak benar kan nggak perlu dibela Bang. Oh iya. Iya, Bang. Oke Bang, turunkan ya Bang ya. Horas, turunkan ya.
Ya, teman-teman ya. Coba kalau ibu-ibu itu ada di sini, silakan ajukan permintaan naik. Kita ngobrol di sini, jelaskan kronologisnya begitu. Tapi saya lihat tidak ada di sini namanya. Sebentar ya, saya kasih siapa tahu dia ngajukan permintaan naik. Sebentar. Sebentar ya. Nama profilnya itu apa sih ya? Saya juga agak lupa. Sebentar. Saya cek dulu ya. Ini ada 88 permintaan naik. Saya cek dulu satu-satu. Apakah jangan-jangan dia ada mengajukan permintaan naik? Tidak ada. Sebentar. Pak. Semangatku, nyalakan kamera Anda. Oke. Halo Bang Edis. Oh, yang kemarin. Namamu kok ganti-ganti Kangen terus? banget sama Abang. Namamu kok Kangen sama ganti-ganti Abang, terus? udah lama. Sebentar semangatku, Begitulah Bang namanya. sebentar. Gimana? Apa kabar semangatku? Puji Tuhan, baik Bang. Puji Tuhan baik. Gimana sekarang? Iya. Gimana sekarang udah ke Kristen? Kalau nggak salah, ini kamu tadinya mantan Muslim kan? Iya. Tadinya Muslim, terus kemudian udah Kristen kan? Tapi belum dibaptis sih Bang. Belum dibaptis, kenapa? Coba Nanti, ini intermezzo nih, pulang. karena banyak orang sebentar. Ini intermezzo. Mungkin ini sudah banyak orang lupa nih tentang kamu ini. Coba kalau kamu benar-benar mantan Muslim, coba kami pengen dengar, coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran, coba. Surat apa ya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Surat apa ya? Terserah. Al-Fatihah aja deh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Udah lupa. Udah lupa. Oke lah. Iya, mau menyampaikan apa? Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Aku mau tanya ini sih, Bang. Apa itu? Tanya, kemarin kan aku pernah tanya apa namanya? Pernah cerita sama Abang tentang apa ya? Tentang cowok ya. Terus aku dapat cowok tuh. Tapi dia susah banget diajak on cam. Itu gimana sih ceritanya? Kayak apa sih, Bang? Yang buat cowok itu nggak mau on cam? Oh, berarti kamu ini sedang berkomunikasi dengan seorang laki-laki di media sosial. Iya. Tapi belum pernah ketemu. Belum. Tapi dapatnya dari room Abang kan? Waktu aku masuk ke komal Abang, terus banyak yang nge-DM. Oh, hati-hati ya. Nanti kamu ditipu loh. Hati-hati karena sekarang banyak lelaki-lelaki yang sudah punya cucu tapi masih ngaku jomblo. Hati-hati. Iya, dia saja tidak nyalakan kamera kok. Kenapa kamu tangkap-tanggapi? Cari di dunia nyata kan banyak. Kenapa harus di dunia media sosial? Dunia nyataku berbeda, Bang. Nggak di Indonesia. Iya. Hati-hati, banyak buaya ya. Hati-hati. Kan sudah ada lagunya. Lelaki buaya darat. Buset, aku tertipu lagi. Mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Hati-hati loh. Iya. Oke, Bang. Hati-hati ya. Gimana itu, Bang? Apa mau dilanjut, apa mau gimana? Masalah lanjut atau gimana? Kalau nggak jelas ngapain? Minta identitasmu gitu. Kirim foto KTP-mu gitu. Kalau kau benar-benar kirim foto KTP-mu, lihat status pernikahanmu. Nanti udah kawin dia, nambah istri lagi. Jangan-jangan kadru nanti. Gimana? Hati-hati ya, Dek ya. Oke, makasih ya, Bang. Oh, Ya, Bang, aku mau sama-sama. bilang. Sama-sama. Kayak Hati-hati ya. Oke. Mau bilang. Bang, bentar. Apa? Ini, aku mau bilang sama Abang. Karena kan Betul. Yesus kan kekasih jiwaku. Terus Abang Edis kekasih hatiku. Cedar. Sungguh luar biasa ini orang ini. Makasih banyak ya, Bang. Kekasih jiwa dan hati kita itu hanya Tuhan Yesus saja. Yesus kekasih hatiku, sungguh ku percaya padamu. Hanya Yesus saja kekasih kita, begitu ya. Oke? Oke, makasih Bang. Sama-sama, saya Halo. teruskan ya. Luar biasa, saudara-saudara ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada aku anak pertama. Ternyata banyak juga ya teman-temannya digandrungi oleh generasi Z ini. Edis TV ini teman-teman ya. Siaran ini ternyata ditonton juga oleh generasi Z. Ya, aku anak pertama, silahkan nyalakan kamera. Oke, tunggu ya. Kamera mana?
Muslim atau Kristen? Sudah Kristen. Sudah pernah bergabung dulu, Bang. Sudah pernah? Iya. Ini kalau nggak salah yang dari agama itu, agama suku Dianu itu, bukan? Iya, itu. Oh iya, mau menyampaikan apa? Kemarin kan sudah naik, mau menyampaikan apa? Dulu kan soal baptisan, Bang. Saya mau tanya kan, saya tahu saya baptisan. Ada kipas nggak di situ, nyala? Ada. Coba matikan dulu. Oke, sudah. Oke, silakan ya. Dulu kan saya tahu saya kan baptisan ada 2 macam. Yang sering dipakai untuk membaptis. Nah, waktu saya dibaptisnya dipercik. Jadi saya mau tanya, baptisan yang sesungguhnya di dalam Alkitab itu yang kayak gimana, yang dipercik atau yang diselam? Selam. Karena pengertian baptis itu sendiri artinya selam, dibenamkan. Itu sebenarnya sebuah simbol bahwa kita itu sudah mati, kehidupan lama kita itu sudah mati, kemudian kita keluar dari air itu sebagai manusia yang baru. Artinya ketika kita dibaptis, kita mematikan hidup kita yang lama, pola hidup kita yang lama, kemudian kita bangkit sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, yaitu sebagai manusia Kristus, yang serupa dan segambar dengan Tuhan atau Tuhan kita, yaitu Yesus. Carinya. Begitu. Halo? Dan itu hanya simbol saja sebenarnya. Yang lebih penting adalah bagaimana, apakah kita setelah dibaptis, kita betul-betul menjadi manusia baru. Kalau kita dibaptis, setelah dibaptis masih saja pergi nipu orang, masih saja melakukan hal-hal yang dosa, ya artinya baptis itu hanya sia-sia belaka gitu. Halo? Ya. Anak pertama mungkin kalau naik besok-besok sinyalnya yang bagus ya, karena kalau sinyal nggak bagus saya juga ngomong pun tidak kamu dengar. Oke, baiklah ya, saya turunkan ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, pastikan kalau teman-teman mau naik sinyalnya yang bagus ya teman-teman ya. Biar teman-teman. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya, itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya dipangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua.
belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu berjumlah belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mutadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.